Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seolah bangkit dari kubur, negara kita kembali dihantui dengan praktek-praktek perdukunan. Peristiwa tersebut dipicu oleh dua sosok viral yang saling beradu argumen, dan sampai sekarang belum menemui titik terang. Ada yang berperan sebagai praktisi dukun berkedok ustadz yang mampu menghilangkan gangguan sihir, dan satunya lagi berperan sebagai pembongkar kebohongan ilmu perdukunan. Percaya atau tidak, perilaku menyimpang ini merupakan peninggalan prasejarah manusia di masa jahiliyah yang memang sudah lama bergentayangan di dunia ini. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti hambanya jika kejadian tersebut menimpa dirinya. Lantas, bagaimanakah perintah Allah dan ajaran Rasulullah untuk menghindari sihir? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sekalipun mendapat julukan sebagai negara dengan pemeluk muslim terbanyak di dunia, Indonesia ternyata tidak bisa menghapuskan praktek perdukunan hingga ke akar-akarnya. Pasalnya, salah satu penyebab perilaku ini masih marak digandrungi dikarenakan banyaknya masyarakat kita yang sangat percaya dengan kekuatan supranatural seorang dukun. Ditambah lagi aksi-aksi mereka menggabungkan antara ilmu goib dan nyata. Entah bagaimana cara mereka melakukannya, namun praktek supranaturalnya seringkali berhasil dibuktikan. Sebenarnya, sihir ataupun perdukunan bukanlah buatan tangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, yang tercatat dalam sejarah, sihir lahir dan mulai dipelajari oleh banyak orang pada zaman Nabi Musa. Pasalnya, para pengikut Firaun ini dibuat terkejut ketika melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular. Atau kejadian lain, di mana Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Pada saat itu, baik muslim maupun non-muslim ada yang menganggap itu sebagai sebuah trik sihir. Padahal, kenyataan yang tak mereka sadari, Allah lah yang telah mengatur semua peristiwa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tak perlu takut akan tersusul, yang tak pula takut akan tenggelam." Al-Quran Surat Toha ayat 77. Hingga saat ini, tanpa melihat kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, masih banyak umat muslim yang percaya jika sihir tidaklah dilarang dalam ajaran Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah 7 perbuatan dosa besar. 2 diantaranya adalah menyekutukan Allah dan sihir." Hadis riwayat Muslim. Memang dalam agama Islam tak ada larangan untuk mempercayai sesuatu yang gaib. Bahkan hal tersebut termasuk dalam perintah Allah yang difirmankan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Sayangnya, iman kepada yang gaib banyak disalahpahami oleh masyarakat. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, masih ada saja orang-orang yang menggantungkan pangkat, harta, serta jodohnya di tangan praktisi dukun sebagai bentuk kepercayaannya pada hal-hal yang gaib. Menurut Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, ada beberapa faktor yang membuat orang Indonesia sampai sekarang ini masih sering mendatangi para praktisi dukun. Beliau mengatakan, orang-orang Indonesia memiliki karakter yang usahanya kurang, tapi ingin cepat kaya, bisa sukses, serta ingin menaklukkan banyak wanita. Karena itu semua, alasan untuk datang ke dukun merupakan jalan yang paling mudah dan singkat. Apalagi banyak cerita begitu cepat menyebar dari mulut ke mulut.
sehingga membuat kepercayaan mereka semakin bertambah. Selain yang disebutkan oleh sang ustadz, ada praktek perdukunan yang lebih ekstrim dan sangat sering menelan nyawa seorang manusia, yaitu guna-guna, teluh, ataupun santet. Apapun istilahnya, tak ada satupun seorang ilmuwan yang dapat membuktikan kenapa ilmu tersebut bisa mempengaruhi tubuh seseorang. Menurut Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan atau membahayakan orang lain. Dan di antara pengaruh sihir yaitu ada yang sampai jatuh sakit, gila, bahkan terbunuh. Tak bisa disangkal jika santet maupun sihir memang benar adanya, sebab kejadian seperti itu pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, di mana seseorang dari Bani Israel, ia bernama Labid bin Al-Asham, pernah menyihir Rasulullah sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak disadarinya. Sampai pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, beliau terus berdoa dan berdoa hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah menjawab doaku tentang apa yang kutanyakan kepadanya?" Dalam mimpiku, Allah menjawab dan mengutus 2 orang laki-laki. Satu duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi di dekat kakiku. Salah satu di antara 2 orang tersebut bertanya kepada temannya, "Sakit apa orang ini?" Sembari menunjuk Rasulullah. Orang yang ada dalam mimpi Rasulullah menjawab, "Orang ini terkena sihir." "Siapa yang telah menyihirnya?" "Labid bin Al-Asham." "Dengan apa ia disihir?" "Dengan rontokan rambut yang disisir dan sebuah mayang kurma jantan." "Lalu, di mana semua itu berada?" "Di sumur Zarwan." "Saat aku terbangun," kata Rasulullah, "aku bergegas mendatangi sumur itu dengan beberapa sahabat. Setelah kembali, Rasulullah kembali menceritakannya kepada istri beliau. Tahukah kau Aisyah, seakan-akan warna air sumur tersebut berwarna merah, seperti perasan daun pacar. Dan ujung pohon kurma yang ada di dekat sumur tersebut seperti kepala setan." Mendengar penjelasan Rasulullah, Aisyah bertanya, "Tidakkah engkau meminta sahabat untuk mengeluarkannya?" Rasulullah menjawab, "Allah telah menyembuhkanku." Kemudian beliau pun memerintahkan sahabatnya untuk menimbun sumur tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun selama hidupnya Rasulullah pernah terkena sihir, tapi para ulama berpendapat bahwa kejadian yang menimpa beliau sama sekali tak pernah berpengaruh dan menghambat penyampaian risalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dalam sejarah kenabian, peristiwa Rasulullah yang terkena sihir ternyata bukan hanya sekali dialaminya. Kejadian lain terjadinya pada masa-masa awal pengangkatan Muhammad menjadi Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah kerap kali dikatakan sebagai seorang yang gila, karena beliau tak henti-hentinya menyampaikan firman-firman Allah. Hari demi hari, desas-desus bahwa Muhammad gila mulai terdengar di seluruh pelosok-pelosok Mekah. Bahkan kabar tersebut sampai di telinga seorang dukun dari Yaman yang bernama Al-Azzi. Karena penasaran, Al-Azzi mendatangi Rasulullah untuk mengobati serta menawarkan kesembuhan. Dalam kitab Rohikul Maktum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, dijelaskan tentang respon Rasulullah kepada Al-Azzi. Beliau berkata, "Sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah. Siapa yang diberi petunjuk, maka tidak akan disesatkan. Dan siapa yang disesatkan, tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk." Takjub dengan perkataan Rasulullah, dukun itu pun bersyahadat di hadapannya.
Kisah terakhir yang kalian dengar merupakan petunjuk yang diajarkan Rasulullah, bahwa ternyata untuk menjaga diri dari gangguan ilmu supranatural seperti praktek dukun maupun sihir, bisa dengan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah dalam menjaga diri dari gangguan sihir dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki segudang doa serta amalan harian yang bisa dicontoh oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendirikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminan perlindungan Allah. Selain itu, ada juga anjuran Rasulullah untuk membaca surat Al-Baqarah jika di dalam rumah yang ditempati sering mengalami gangguan serta kejadian aneh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya dengan membacanya adalah berkah, dan meninggalkannya dalam penyesalan, dan sihir pun tidak mampu menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ada juga cara yang mudah untuk kalian baca, dan surat-surat tersebut memang dikenal oleh banyak umat muslim sebagai bacaan penangkal sihir dan santet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika pergi ke tempat tidurnya dalam posisi kedua telapak tangan menghadap ke atas, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya lalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah membaca ketiga doa tersebut, beliau meniup telapak tangannya sembari mengusap kepala, wajah, dan bagian tubuh yang dapat beliau jangkau. Rasulullah melakukan itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Kitab Kashifah As-Sajjah Syarh Syafina An-Najah, ada amalan yang beliau kutip dari suatu amalan Syekh Ahmad Al-Syawi agar seorang terhindar dari berbagai gangguan tersebut, yaitu dengan membaca basmalah menjelang tidur. Di antaranya khasiat atau keistimewaan basmalah adalah jika dibaca seseorang sewaktu tidur sebanyak 21 kali, maka pada malam itu ia akan aman dari gangguan setan. Rumahnya akan aman dari kemalingan dan kematian mendadak, dan aman juga dari berbagai petaka lainnya. Sahabat beriman, apakah masih ada doa atau bacaan-bacaan selain yang telah disebutkan oleh kami? Silakan ditulis di kolom komentar agar kita semua juga tahu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.